Hati-hati kawan, memasuki musim penghujan. Hujan mulai turun di bulan Oktober seperti ini. Ada beberapa tanaman aglonema saya yang suloyo. Contohnya ini aglonema pos. Bisa dilihat daunnya ngepleh. Kalau dari batangnya sih masih kuat, tapi untuk mencari penyebab kenapa daunnya bisa ngepleh seperti ini, mari kita bongkar dulu. Inilah kawan, batang yang di bawah media rupanya busuk. Bisa dilihat busuk. Kita cari batang bawahnya lagi. Batang bawahnya rupanya sudah busuk, sudah tidak terselamatkan. Sekarang kita mencoba untuk menyelamatkan batang atasnya. Caranya kita bersihkan dulu. Jadi apabila memasuki awal-awal musim penghujan yang cuacanya masih tidak pasti antara hujan panas, kalau ada aglonema yang daunnya seperti ini kita wajib waspada. Bisa-bisa terserang busuk batang yang seperti aglonema saya ini. Dan untuk penanganannya kita potong dulu bagian atasnya. Apakah sudah menyebar sampai atas? Kita cek. Kita pegang-pegang seperti ini. Rupanya masih ada satu titik ini. Kita potong lagi. Kita mencari yang batang yang benar-benar sehat, benar-benar aman, supaya tanaman pos ini bisa benar-benar terselamatkan. Kita potong. Nah, ini sudah putih bersih, kayaknya sudah tidak ada yang busuk-busuk lagi. Daunnya ini kita buang. Biasanya di antara beberapa tanaman kita ada 1-2 yang seperti ini. Karena cuacanya emang tidak pasti. Ini kebetulan yang seperti ini itu di tempat yang masih bisa terkena sinar matahari. Jadi dia kadang hujan, terus nanti kena panas. Jadi cuacanya itu tidak menentu. Ini cuma tinggal 2 daun. Semoga masih bisa terselamatkan ya kawan. Setelah seperti ini sudah putih bersih, dipegang-pegang pun tidak ada yang lunak. Insya Allah sudah batang sehat. Kita olesi betadin. Ini yang batang bawahnya tadi, ini mau kita tanam juga. Sayang, ini kalau ditanam pun pasti tidak bisa tumbuh. Bisa dilihat, ini warnanya masih seperti ini. Ada beberapa orang yang batang seperti ini itu masih ditanam, dia berharap bisa tumbuh anakan. Tetapi kalau saya biasanya batang seperti ini itu saya buang, karena persentase untuk selain persentase untuk tumbuh anakan itu kecil, di batangnya ini ada bakteri yang bisa menyebar ke tanaman kita yang lain. Jadi lebih baik kita buang. Dan kita tunggu
Alhamdulillah sudah bisa berwarna hitam, berarti betadinnya tadi sudah terserap di dalam sini. Semoga dengan terserapnya ini bisa menjadi obatnya. Tetapi untuk menanam kembali biasanya saya olesi lagi dengan agrip. Kalau biasanya saya memakai obat jamur, tapi di sini saya kalau sudah terserang penyakit seperti ini, saya menggunakan bakterisida. Karena yang bisa menyebabkan tadi busuk adalah bakteri. Kalau yang masih sehat itu cukup dengan pencegahannya obat jamur. Tapi karena ini sudah terserang bakteri, jadi saya menggunakan bakterisida. Dioles-oleskan seperti ini. Sudah. Dan karena ini tadi terkena penyakit atau terkena bakteri, cara repottingnya pun saya berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya tinggal saya tanam karena sehat dan membawa akar, tapi ini karena tadi terkena penyakit bakteri dan ini tidak ada akarnya. Nanti cara recovery-nya akan saya sungkup dengan botol aqua. Karena ini cuma 2 daun, untuk botol aqua yang besar itu cukup. Caranya kita tanam dulu yang posnya ini. Tanamnya biasa, kita isi medianya, kita tanam. Sampai semua batang ini tertanam. Lalu siram dengan vitamin B1 yang sudah dicampur dengan air. Kita siapkan botolnya. Jangan lupa ditutup karena ini nanti kedap udara seperti ini. Bawahnya ini kita isi media tanam dulu supaya dasarnya ini rata. Sedikit saja untuk meratakan dasarnya saja. Lalu kita tetesi dengan air yang sudah dicampur dengan antrakol atau obat jamur supaya jamurnya tidak muncul. Kita masukkan tanamannya ini pelan-pelan. Sudah aman, sudah kokoh. Batangnya ini kita ingkupkan, masukkan ke dalam botolnya. Lalu kita tutup dengan lakban yang bekas potongan botolnya ini. Kita tunggu 1 bulanan. Kalau dia nanti masih daunnya masih segar, itu berarti dia terselamatkan. Biasanya kalau sudah 1 bulan itu dia sudah keluar akarnya. Tutup rapat, jangan sampai ada udara yang bisa keluar masuk.
Dalam waktu 1 bulan itu jangan dibuka-buka. Oke, untuk penempatannya ini tempatkan di tempat yang teduh ya kawan. Dan demikianlah cara penanganan saya untuk aglonema yang belum bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.